Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita lewat ibadah pagi hari ini. Yang di rumah, selamat pagi. Selamat berjumpa lewat Zoom kita pada pagi hari ini. Semoga saudara tetap sehat selalu, tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan berbicara tentang kebebasan. Katakan sebelah kiri kanan kita, kebebasan. Jadi tema bulan ini, bulan April ini tentang kebebasan, saudara-saudara. Ya, kebebasan. Ada yang tahu definisi kebebasan, saudara-saudara? Apa? Tulang? Apa? Apa tulang? Tidak terikat. Bebas. Kebebasan. Saudara-saudara, saudara dibebaskan dari apa, saudara? Halo? Kita dibebaskan dari segala ikatan dosa yang mengikat kita supaya kita apa? Bebas. Jadi bulan ini saudara-saudara sampai April ini 4 minggu, bulan depan 5 minggu. Saudara, kita berbicara tentang kebebasan. Nah, pagi hari ini saudara-saudaraku, kebebasan ini ada hubungan, ada kaitan eratnya dengan keselamatan, saudara. Jadi hari ini bobot firman Tuhan yang akan saya sampaikan tentang keselamatan. Karena kita dibebaskan, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, keselamatan itu dari bahasa Yunani, saudara-saudaraku, setoria. Bahasa setoria ini yang disampaikan dalam bahasa Yunani, saudara-saudaraku, yaitu pembebasan. Pembebasan dari apa, saudara-saudaraku? Pembebasan daripada segala yang mengikat kita, yang membuat kita tidak berbuat dan tidak berdaya apa-apa, saudara. Ya, jadi pembebasan itu setoria ini, saudara-saudaraku, ada sesuatu yang telah diberikan kepada manusia sebagai akibat daripada apa yang telah Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan bagi kita di atas kayu salib di Bukit Golgota. Setoria inilah yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian daripada anak Tuhan yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi setoria ini, saudara-saudaraku, dikatakan begini, menghantar dengan aman melalui atau menjaga dari bahaya. Jadi saudara-saudara, kita ini telah dihantarkan oleh Tuhan dari apa? Dari bahaya yang mengancam kehidupan kita, yang mengancam masa depan kita. Sehingga kita diberikan kebebasan penuh, secara otoritas penuh kepada kita, dibebaskannya kita dari segala ikatan tadi, saudara. Dosa yang telah mengikat kita, yang membuat kita tidak berdaya ini, telah dibebaskan oleh Tuhan. Lewat karyanya yang begitu sempurna dan ajaib buat kita sekalian. Jadi keselamatan itu, saudara-saudaraku, sebagai satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Jadi ada 4 hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, tentang kebebasan atau keselamatan ini, saudara. Yang pertama, jalannya harus melalui Yesus Kristus Tuhan. Menuju Bapa. Itulah semua janji Allah buat kita sekalian. Untuk kita membebaskan, mendapatkan keselamatan atau kebebasan itu atau setoria itu, saudara-saudaraku, kita harus melalui yang pertama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 tidak asing di telinga kita, dikatakan begini. Saya akan membacakan buat kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saudara lanjutkan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Siapakah aku itu, saudara-saudaraku? Tidak ada seorang pun, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu pribadi pun, tidak ada satu oknum seorang pun yang bisa datang kepada Dia kalau tidak melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristuslah kita bisa berjumpa sampai di sana, bisa sampai ke sana. Akses kita bisa ke sana harus melalui Yesus Kristus, tidak ada jalan lain, saudara. Saudara percaya atau tidak percaya, ini janji Tuhan buat kita sekalian. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam perjanjian ejaan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini.
Sabda Isa kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Sang Bapa kecuali melalui aku." Itulah kitab firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini. Ya. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Pepatah dunia mengatakan banyak jalan menuju Roma. Ya. Banyak jalan menuju TPI. Ya. Banyak jalan menuju Ramas. Tapi hanya satu jalan menuju Yesus. Amin. Tidak ada jalan lain. Dan untuk bisa kita sampai kepada jalan yang dimana Yesus ada di sana, saudara-saudaraku, kita harus dibebaskan dari segala kutuk yang mengikat kita, yang membuat kita tidak berdaya. Harus kita tanggalkan itu semua, sehingga kita bisa bebas, bisa berjumpa dengan Tuhan Sang Juru Selamat itu. Hanya Dialah satu-satunya jalan buat kita sekalian. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dikatakan bagaimana saudara-saudaraku? Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun di bawah kolong langit ini. Lanjutkan. Tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada apa, saudara? Tidak ada nama lain selain Yesus Kristus yang olehnya kita memperoleh apa? Keselamatan. Engkau boleh cari jalanmu sendiri-sendiri. Tetapi kepastian hidup kekal itu hanya ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan buat kita. Buat umat manusia yang kepada Yesus Kristus Tuhan. Harus melalui Dia. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Siapapun dia, saudara-saudaraku. Dia tokoh agama, pemimpin agama kah? Tidak peduli. Dia bukan jaminannya buat kita. Yang menjadi jaminan buat kita hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Sang Juru Selamat itu. Nah saudara-saudara, saudara bisa sampai ke sana. Hanya dengan cara apa, saudara? Percaya Dia saja. Dengan kita mempercayai Dia, kita bisa sampai ke sana. Sampai kepada Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Yang memberikan selamat itu sendiri kepada kita. Kalau Tuhan sudah berjanji demikian, maka seharusnya kita mencari jalan yang telah Tuhan tunjukkan buat kita sekalian. Tidak ada jalan yang lain. Ya. Tidak ada pilihan lain, saudara. Hanya satu pilihannya. Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah engkau dan saya yang telah percaya pada Yesus Kristus. Ini sebuah jaminan buat kita. Ini tiket kita, saudara. Ya. Kalau saudara naik pesawat terbang, kalau saudara tidak pegang tiket di tangan saudara, saudara tidak akan bisa masuk. Saudara bilang begini, saya kan anak daripada pemilik perusahaan penerbangan ini. Kata orang yang di loket bilang begini, memang gue pikirin. Memang gue pikirin. Mana buktinya? Bukti yang otentik mana? Harus ada tiket di dalam tangan kita, saudara. Tiketnya apa? Kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita bisa sampai ke sana. Aksesnya, saudara-saudaraku, hanya melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita yang telah percaya Tuhan, jangan menggadaikan iman kita dengan hal-hal yang bersifat sementara. Apa sih artinya hidup yang sementara di dunia ini, saudara-saudara? Yang hanya sementara sifatnya. Ya. Berapa puluh tahun sih kita
hidup saudara-saudara? Berapa puluh tahun sudah umur saudara? Halo? Halo? Berapa puluh tahun saudara? Kemarin saya ngomong sama pendeta saya yang dulu. Saya bilang begini, Om Hendra, saya umur 120 tahun. Dia kaget sudah. Saya umur 70 aja sudah begini katanya. Sudah semuanya turun drastis katanya. Tenaga hilang, segalanya hilang katanya. Enggak, saya mau 120 tahun. Tapi jangan menyusahkan orang. Enggak lah, saya bilang gitu. Saya kasih semangat ya saudara. Bapak, dia masih nggak yakin juga karena dia berjalan dengan Alkitab sudah. Umur manusia 70 tahun, nggak apa-apa. Kan saya boleh dong minta dong 120 tahun. Istri saya bilang gini, jangan menyusahkan orang. Saudara, tadi pagi saya kirim gambar Bapak Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup dulu. Saudara tahu ya, umurnya sekarang 90 tahun. Dia masih gagah. Ya, beliau masih gagah. Dia bilang begini, untuk bisa mencapai umur panjang itu harus apa? Apa dia bilang tadi? Saya jadi lupa juga. Harus berpikir yang positif. Ya. Jangan marah-marah. Jangan ada perasaan marah-marah. Saudara, yang marah-marah itu umurnya pendek loh, saudara. Halo? Jangan marah-marah. Orang tahu marah itu dari mana, saudara? Kata Pak Emil Salim. Ini profesor loh. Profesor doktor lingkungan hidup. Menteri mantan lingkungan hidup. Ya. Dari mana orang tahu bahwa dia itu sedang marah-marah? Ini di raut mata mukanya ini. Akan kelihatan. Akan ada garis-garisnya, saudara. Bapak Ibu, kalau engkau dilihat orang di wajahmu ada kemuliaan Tuhan, jangan pernah marah-marah. Boleh marah, tapi nggak usah terus sampai matahari terbenam, kata Alkitab. Saya marah, saudara. Kalau nggak benar, saya marah. Saya nggak peduli dengan siapa. Saya marah. Ya, sama istri saja saya marah. Kalau nggak benar. Sama teman juga begitu, saudara. Tetapi habis. Marah itu boleh. Lampiaskan kemarahan kita. Jangan dipendam, saudara. Itu yang membuat penyakit kalau pendam. Marah-marah saja, lepaskan saja. Kalau mau umur panjang, jangan marah-marah. Harus apa? Banyak senyum. Ya. Ketemu orang senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri, saudara. Saya kalau ketemu orang, saya senyum. Nggak ada yang kurang kok, ya kan? Senyum aja, saudara. Saya juga bingung, kalau saya jalan-jalan kok saya suka ditegur orang. Saya nggak tahu, saudara. Karena kita kasih senyum kepada mereka. Senyum aja sudah, nggak ada yang kurang sama kita. Lepaskan senyummu, lepaskan sukacita kepada orang lain. Anak Tuhan ditandai dengan apa? Dia memberikan apa? Pengampunan, kasih kepada sesamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan kepada kita, supaya kita hidup dalam kebebasan itu harus bebas. Kita harus dibebaskan, ya. Kebebasan itu sesuatu yang tidak, orang yang terikat, orang yang tidak bebas dalam melakukan apapun juga dalam hidup. Indonesia ketika dijajah 350 tahun. Beberapa tahun oleh Belanda, 350 tahun oleh Belanda. Jepang berapa tahun? 8 tahun atau berapa tahun? 3,5 tahun tuh, saudara. Apakah kita bebas? Enggak bebas, saudara. Kita penuh dengan rasa ketakutan. Ya. Mau beli ini nggak boleh. Kita dijaga secara ketat. Itu artinya orang terikat, saudara. Belum dibebaskan. Tapi ketika manusia, bangsa kita bebas, apa yang kita lakukan, saudara? Kita merayakan apanya? Kebebasannya. Kita berstempik sorak. Ya. 17 Agustus itu puncaknya, saudara. Kita merayakan kemerdekaan kita. Karena kita telah dibebaskan. Daripada apa? Kutuk penjajahan. Penjajahan. Kita ini dijajah oleh apa, saudara-saudara?
Kita ini dijajah oleh dosa. Dan dosa itu harus kita bebaskan. Lewat apa? Lewat kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya itu yang mampu membebaskan kita. Tidak ada jalan lain yang mampu membebaskan kita dari kungkungan dosa ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang dapat melakukan itu bagi kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama adalah bahwa keselamatan itu diterima kasih karunia melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Ya. Roma pasal 3 ayat 24 berkata begini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah dibebaskan oleh Tuhan lewat apa? Lewat karya keselamatan yang telah Allah berikan kepada manusia. Kita telah dibebaskan, kita telah dibenarkan oleh Yesus Kristus dengan cuma-cuma. Saudara tidak beli keselamatan dengan uang saudara. Saudara tidak perlu keluar uang, keluar hepengmu, keluar duitmu, dokumu, saudara untuk saudara memperoleh atau mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan itu kita bisa peroleh melalui kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah membebaskan kita. Hanya Dialah yang mampu membebaskan kita. Alkitab berkata, Dia telah membebaskan kita dengan cara yang cuma-cuma, saudara. Saudara tidak rugi sebenarnya. Terlalu mudah percaya Tuhan. Terlalu mudah kita percaya kepada Yesus. Terlalu mudah kita mengikut Tuhan itu. Terlalu mudah kita menerima Yesus. Hanya mempercayai Dia. Karena Dia telah memberikan kita sebuah kepastian dan jaminan yang pasti buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mulailah hari ini. Perbarui cara berpikir kita, paradigma kita, saudara. Supaya kita bisa berjalan seiringan, seirama dengan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Hanya itulah yang Tuhan mau daripada kita sekalian. Kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, saya pastikan saudara-saudaraku, saudara akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan buat kita. Karya yang telah Dia berikan kepada manusia itu, yang diberikan dengan cuma-cuma itu, akan menjadi kepunyaan kita, akan menjadi milik kita. Kasih karunia yang telah Allah berikan itu, telah dicurahkannya kepada kita sekalian. Saudara, mari pagi hari ini, jangan sia-siakan kasih karunia yang telah Allah berikan buat kita. Biasanya saudara-saudaraku, kalau sesuatu yang gratis itu orang kurang anggap. Ya seolah-olah tidak berharga. Beda ini saudara. Kasih karunia yang Tuhan berikan itu yang dengan cuma-cuma itu, ini sesuatu yang sangat berharga. Saudara anggap itu sepele, saudara anggap itu murahan, saudara anggap itu sesuatu yang tidak berharga, tidak bernilai. Itu yang rugi saudara. Bertalian dengan keselamatan ini saudara. Sesuatu yang Allah berikan buat kita, harusnya kita hargai. Kita harus menjunjung tinggi Dia. Menghargai Dia. Hidup kita ini saudara-saudaraku bukan di dunia ini. Hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Si Tuhan yang telah memberikan kita kebebasan itu tadi saudara. Dari segala ikatan dosa yang mengikat kita. Saudara, mari pastikan diri kita masing-masing hari ini. Kita telah memperoleh karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai pembenaran yang telah Allah kerjakan bagi kita. Dengan cuma-cuma lewat karya keselamatan ini saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi. Marilah keselamatan yang saudara peroleh. Ya, pembebasan setoria yang telah saudara terima hari ini daripada Tuhan. Hendaklah kita pegang. Dan jangan sampai terlepas itu daripada kita sekalian. Kalau saudara berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya pastikan saudara, saudara akan berjalan dalam damai sejahtera hidup ini. Saudara akan memperoleh sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Yang ketiga saudara-saudaraku, ada keselamatan. Ya, keselamatan. Keselamatan membebaskan kita dari hukuman dosa. Keselamatan itu membebaskan kita dari hukuman dosa. Roma 6 ayat 23 berkata begini saudara-saudaraku. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal. Halo? Hidup kekal di dalam
Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan di dalam diri orang lain. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, lihat ini. Ini jaminan loh buat kita. Kalau sudah pegang jaminan ini, saudaraku, sampai sudah tutup mata, percayalah, malaikat surga menyambut kehadiran dan kedatangan saudara. Amin. Jangan sampai ketika kita mati yang sambut yang lain sudah yang bertanduk. Apa itu yang bertanduk, saudara? Hah? Apa? Apa, saudara? Bahasa Bataknya lebih bagus apa? Begu ganjang, Ibonis, apa lagi, saudara? Hah? Begu nur-nur. Nah, begu nur-nur. Jangan simbolis yang sambut kita. Sambut kita apa? Yesus. Selamat datang, anakku Esra Onesimus. Selamat datang anakku Efran Sinaga. Kartika Mojo. Selamat datang katanya. Di dalam keabadianku. Apa sudah nggak bangga? Bangga nggak sudah? Siapa di sini yang pernah ke San Diego? Pernah menguburkan saudara di sana? Ibu Kartika. Di sebelah sayap kiri itu ada spanduk. Selamat datang. Ya. Kepada siapa, saudara? Kepada si almarhum. Disambut dengan spanduk besar. Tulis namanya, gelarnya di situ, almarhum. Di San Diego Hill. Wah, kita aja keluarga yang ditinggalkan. Lihat itu, rasanya bangga juga. Betul nggak? Itu baru spanduk loh. Spanduk yang dibuat oleh tangan manusia. Menyambut kehadiran almarhum atau almarhumah. Yang akan dimakamkan di sana. Nanti spanduk sorga nanti ketika saudara datang. Ini bayangan saya. Ini bayangan saya. Saudara jangan salah terjemahkan. Itu kiri kanan tuh, sayap kiri kanan saudara itu lebarnya nggak tahu berapa meter nanti. Sambut saudara. Dengan gambar malaikat. Ya, yang bersayap. Tentunya bukan yang patah. Bukan sayap yang patah. Saudara. Ya sambut kehadiran saudara. Apa saudara nggak bangga? Saya bangga. Saya akan bersuka cita. Saudara sukacita, sorga sukacita, malaikat ikut bersuka cita. Amin. Makanya saudara-saudaraku percaya Yesus Kristus. Itu gak rugi, saudara. Itu gak rugi, saudara. Ini saya memberitahu saudara. Saudara gak rugi. Mana buktinya Pak Pendeta? Iya, bukan sekarang. Tapi nanti dalam kekekalan. Tapi harus dijalani dari sekarang. Supaya kita bisa memperoleh apa itu? Jaminan tadi. Kepastian itu. Ada keselamatan yang Tuhan berikan. Upah dosa katanya Alkitab. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi apa? Karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup kekal. Hidup abadi. Hidup selama-lamanya. Hidup sepanjang waktu. Tidak ada waktu yang pendek, saudara. Itu waktu yang tidak terhingga. Kita dalam dunia yang sementara saja sudah berjuang mati-matian kan. Untuk mempertahankan hidup yang sementara ini. Dengan cara apa? Kita kerja keras, kita usaha dengan sekeras-kerasnya. Untuk apa? Tujuan kita hanya apa? Mempertahankan hidup. Berjuang untuk mempertahankan hidup. Kita kerja keras banting tulang. Pulang pagi. Sampai malam. Pulang pas-pasan. Pergi pulang pagi. Pulang pas-pasan. Kita berjuang mati-matian. Sementara yang kekal itu kita tinggalkan, kita abaikan saja. Saudara, kejar ini lebih
daripada saudara bekerja untuk dunia ini. Saudara boleh bekerja, itu wajib hukumnya. Karena kalau orang tidak bekerja kata Alkitab, tidak boleh apa? Enggak boleh makan. Kita wajib bekerja. Kalau orang dunia kerja 8 jam, kita 10 jam. Kalau orang dunia 10 jam, kita 12 jam. Kalau orang dunia 12 jam, kita 18 jam. Begitu saudara. Artinya kita lebih, porsi kita lebih banyak. Kita harus buktikan siapa diri kita sebenarnya. Saudara. Kita harus kerja baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Kita saja demikian getolnya kita bekerja. Bagaimana untuk hal kerajaan yang kekal ini saudara-saudaraku? Apa kita mengabaikannya? Hari Minggu, mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dengarkan firman Tuhan ini. Jangan tinggalkan hidupmu, ya, jangan tinggalkan Tuhanmu dengan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Berikan waktumu untuk Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena bukan di sini tempatmu yang sesungguhnya. Tempatmu yang sesungguhnya ada bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Pastikan bahwa kita itu adalah orang-orang yang militan dengan Tuhan kita. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena keselamatan itu masing-masing kita cari. Nggak pakai kelompok. Mama cari mama. Mama yang cari punya mama sendiri. Papa yang cari punya papa sendiri. Kalau di dunia milik kita bersama kan. Kalau soal keselamatan itu bukan milik bersama. Saudara. Milik masing-masing. Kita cari masing-masing. Kita usaha. Kerja keras masing-masing. Kalau di dunia kita enak. Saudara. Kalau kita punya anak sendiri, satu, tunggal. Ya paling kalau bapak mamanya mati yang turun kepada siapa? Kepada anaknya. Kalau anaknya 3-4 orang, ya turun kepada anaknya 4-3 orang itu. Kalau anaknya baik, saudara-saudaraku, ya mereka bagi-bagi. Kalau nggak baik, bisa bunuh-bunuhan. Itu dunia. Tapi untuk kekekalan, saudara-saudara, masing-masing kita mencarinya. Kita berusaha, kita mengejarnya, saudara-saudara. Kejar. Dan kejar itu. Karena kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan nanti. Ketika nanti kita pulang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita usahakan waktu kita untuk kita mencari Tuhan. Ada kesempatan, mari kita pakai kesempatan ini. Pemerintah sudah berusaha. Kalau level 1 semua sudah boleh masuk 100%. Nggak tahu Jakarta ini masih level 2 ya Pak ya? Itu level 1. Level 2. Kalau sudah level 1 kata pemerintah, ini Menteri Agama ngomong. Harus 100% orang mencari Tuhan beribadah. Bayangkan pemerintah aja ikut memikirkan tentang waktu memberikan untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Sudahkah engkau memikirkan tentang masa depanmu nanti? Halo? Halo yang di rumah? Pikirkanlah saudara-saudaraku masa depan kita nanti yang kekal itu. Karena hanya dengan kita memikirkan masa depan kita, maka kita akan memberikan waktu kita. Memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan kita. Menginvest waktu kita untuk Tuhan kita. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Waktu ini sementara. Kita nggak lama. Ya. Ibadah pun kita nggak lama. Sekarang ini ibadah kita nggak lama-lama lagi. Sudah. Ya. Khotbah lama-lama dari belakang sudah. Bayangkan sudah. Khotbahnya di setel sekarang. Bapak Ibu, pergunakanlah kesempatan ini. Karena saudara telah diberikan hak istimewa oleh Tuhan. Ya, kita ini yang telah diberikan keselamatan oleh Tuhan telah diberikan hak istimewa untuk kita berhubungan secara langsung atau secara pribadi dengan Allah kita. Selaku Bapa kita, saudara-saudaraku. Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diberikan hak istimewa. Bayangkan. Hak istimewa itu. Kalau hak istimewa itu apa saudara-saudaraku? Sesuatu yang diberikan kebebasan untuk kita. Ya. Dia mengatur ya. Apa yang terbaik buat dirinya. Ada di bangsa kita ini ada dua daerah, 3 daerah yang memberikan hak istimewa. Saudara. Yogyakarta, DKI dan Aceh. Itu diberikan hak istimewa. Saudara. Ya. Dan mereka punya hak untuk mengatur daerahnya masing-masing.
Saudara, saya memberitahukan saudara, kita semua ini diberikan hak istimewa oleh Tuhan untuk kita memanggil dan kita menghampiri Tuhan. Bukankah ini sebuah kebanggaan, saudara? Ini sebuah kebanggaan buat kita. Diberikan hak istimewa. Siapa saudara dan siapa saya? Sehingga kita diberikan mandat itu. Hak itu, saudaraku. Hak istimewa itu. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari segala ikatan yang mengikat kita. Sehingga kita diberi kebebasan untuk kita bisa menghampiri Tuhan kita yang telah membebaskan kita itu. Saudara, hak istimewa inilah yang kita terima hari-hari ini, saudara. Karena kita telah dikuduskan. Saudara dan saya telah dikuduskan oleh Tuhan. Adanya masa depan buat kita. Adanya masa depan keselamatan buat kita. Membebaskan kita. Ya, membebaskan kita dari murka yang akan datang. Dan yang keempat, saudaraku, ya, membebaskan kita dari murka yang akan datang. Itulah hak kita. Ya. Dari keselamatan, soteria yang Allah berikan kepada kita itu. Dia bebaskan kita. Roma pasal 5 ayat 9 berkata. Ayo, tolong baca satu orang. Roma 5 ayat 9. Karena pendeta Esra. Benar. Ulangi sekali lagi pelan-pelan kalimat terakhir. Benar, pelan-pelan saja pada saat kalimat terakhir. Ya. Nah. Ada kata apa? Ada kata apa di situ? Bukan. Ada kata apa? Ada. Pasti. Kalau pasti ini apa, saudara-saudaraku? Mudah-mudahan. Pasti itu apa sih? Apa? Jaminan. Paten, saudara. Pasti. Enggak hoak. Bahasa kerennya sekarang. Enggak hoak. Itu pasti. Baca lagi sekali lagi. Kita pasti akan diselamatkan dari murka. Apa sih murka Allah itu, saudara-saudara? Apa itu murka Allah? Apa? Apa murka Allah, saudara? Kemarahan Allah yang meluap-luap, saudara. Murka Allah. Orang kalau sudah murka itu gimana sih, saudara? Dia angkat, plak gitu kan. Orang sudah gak kenal jati dirinya lagi, saudara. Kalau dia sudah murka. Dia emosinya meluap-luap. Sudah adrenalinnya begitu naik tinggi, saudara. Sehingga dia, apapun dia lakukan. Tuhan bilang, kita ini apa tadi, murka? Dia apa? Diselamatkan daripada? Diselamatkan daripada murka Allah. Berbahagialah yang ada dalam ruangan ini dan yang ada di rumah. Saudara telah bebas daripada murka Allah. Amin, Bapak Ibu. Kayaknya saudara kurang yakin. Halo? Halo jemaat Tuhan? Saudara yakinkah saudara telah bebas daripada murka Allah yang akan datang? Baru 37,5%. Sekali lagi pertanyaan saya. Sudahkah saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa saudara telah bebas daripada murka Allah yang akan datang? Enggak jauh bergeraknya. Saya mau beritahu saudara. Kalau engkau yakin akan hal ini,
maka engkau akan berjalan seirama dengan apa yang Tuhan rindukan. Detak jantung Allah itu ada pada diri kita. Dan kita akan berjalan sesuai dengan detak jantung Allah. Saudara tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara. Tetapi kita akan berjalan lurus sampai kepada tujuan. Amin. Pegang itu, Bapak Ibu. Kita telah ditebus. Ya. Penebusan ini sudah dari akar kata Yunani. Dikatakan begini. Apolutrosis. Apolutrosis itu apa, saudara-saudaraku? Dikatakan penebusan dengan membayar sesuatu harga. Apolutrotus ini dikatakan begini. Penebusan dengan pembayaran suatu harga. Apa itu satu harga tadi, saudara-saudaraku? Keadaan kita orang berdosa dari diri kita yang harus ditebus. Itulah apolutrotus itu yang dikatakan oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Tuhan buat kita. Kita sebenarnya sudah dikuasai kuat oleh setan, memperbudak kita menjadi hamba dosa. Itu yang dilakukan oleh Tuhan buat kita. Dia menebus kita dari hal yang demikian, saudara-saudara. Bukankah ini sebuah kebanggaan buat kita, saudara-saudaraku? Bahwa kita ini telah ditebus oleh Tuhan. Sekali lagi, kita nggak ada hubungan DNA dengan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan harus terima itu? Dia harus kerjakan itu. Dia harus lakukan itu. Dia harus melakukan dengan tulus tanpa ada embel-embel yang lain. Nggak ada hubungannya dengan kita, ikatan tali persaudaraan, saudaraku. Walaupun dia dilahirkan dari seorang perawan Maria. Sel dalam tubuhnya beda dengan sel kita, saudara-saudara. DNA-nya beda. Tetapi kenapa dia harus melakukan itu buat kita sekalian? Karena kita ini berharga di mata Allah. Saya, kita semua yang ada dalam ruangan ini. Orang-orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara punya nilai ekonomis di hadapan Allah. Itulah sebabnya Tuhan mau dan rindu untuk melakukan itu buat kita semua. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kita telah dibayar lunas oleh Tuhan. Dia membebaskan kita dari segala perbudakan. Kristus telah membayar penebusan dengan mencurahkan darahnya serta menyerahkan nyawanya buat kita semua. Matius pasal 20 ayat 28 berkata begini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi kita atau bagi banyak orang. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk menyerahkan nyawanya buat kita untuk penebusan bagi banyak orang. Saudara, dia telah datang ke dalam dunia ini, menyerahkan hidupnya secara total. Totalitasnya telah diserahkan bagi kita sekalian. Untuk sebuah pengorbanan. Keselamatan buat kita. Saudaraku, jadi kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan, saudara-saudaraku, ya. Dikaio. Dalam bahasa Yunaninya, dikaio itu, saudara-saudaraku, dikatakan berarti benar-benar di hadapan Allah. Dikaio ini, saudara-saudara, benar-benar di hadapan Allah. Enggak ada lagi cacat celahnya, tidak ada lagi titik kelemahannya. Sesuatu yang begitu sempurna. Kalau orang foto, begitu gambarnya sempurna. Enggak ada lagi cacatnya, saudara. Tidak ada lagi terkontaminasi oleh apapun juga. Flek-flek yang lainnya. Atau titik-titik noda lainnya. Di kaio ini, saudara-saudaraku, sesuatu yang berarti benar-benar di hadapan Allah. Saudara dapat bayangkan, saudara. Kita yang tadinya begitu berdosanya. Ya. Yesaya pasal 1 ayat 18. Bahwa kita itu berdosanya merah seperti kermisi katanya. Bayangkan merah.
diputihkan, dibersihkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Tuhan. Begitu sempurnanya kita. Tidak ada lagi terdapat cacat di antara kita. Saudara, kita harus hargai sebuah pemberian Allah yang telah Tuhan kerjakan buat kita. Dua minggu dari sekarang, minggu depan, Jumat yang akan datang. Ya, minggu depan, Jumatnya itu Paskah, saudara. Itulah puncak di mana Tuhan menyerahkan hidupnya buat kita. Puncak di mana Allah bergumul dalam penderitaan yang begitu hebat dan begitu berat untuk membebaskan kita semuanya, saudara. Sehingga kita menjadi dikaio itu, saudara. Dalam hidup kita. Menjadi benar-benar di hadapan Tuhan. Menjadi benar-benar di hadapan Allah. Enggak ada lagi kamuflasenya, tidak ada lagi topengnya, tamengnya, tidak ada di sana. Terbuka, benar, bersih, sempurna. Kita ini telah dibenarkan. Betapa hebatnya Tuhan. Dia mengerjakan sesuatu buat kita sekalian. Demi tujuan yang mulia buat kita. Untuk kita bisa bebas dan merdeka. Untuk kita bisa memperoleh sebuah jaminan bagi kita sekalian. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah benar di hadapan Allah. Jalani kehidupanmu dengan benar di hadapan Allah. Jangan lagi berbuat kesalahan, jangan lagi berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kita ini orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kalau engkau telah dibenarkan oleh Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Ingat ketika Tuhan berjumpa dengan seorang perempuan, ya, yang berbuat zina, Alkitab berkata, Tuhan berkata begini, pergi, tinggalkan tempat ini dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan pesan kepada kita hari ini, Bapak Ibu, supaya kita mau jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Amin. Sebagai anak Tuhan, buktikan bahwa kita anak Tuhan. Dari mana buktinya? Dari kita tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya. Anak Tuhan itu harus rajin, kerja rajin. Harus setia. Ya. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang baik, kerjakanlah bagian kita dengan baik. Ya. Jangan menjadi bahan cemooh orang. Wah, orang Kristen kok begitu ya. Orang Kristen begini. Enggak, saudara. Kita harus membuktikan bahwa kita memiliki kualitas yang berbeda dengan yang lain. Amin. Harus memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan yang lain. Buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Kita bukan orang yang terikat lagi, saudara. Kita orang yang telah dibebaskan. Orang yang bebas itu apapun dia ingin lakukan. Sebab itu Bapak Ibu, kalau saudara dan saya telah dibebaskan oleh Tuhan, sebagai karunia Allah, jalani hidupmu dengan benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam mengarungi kehidupan kita yang sisa di bumi ini, sebelum nanti kita kembali kepada kekekalan itu, mari mulai benahi hidup kita dari sekarang. Kita memang belum sempurna, tapi kita berjalan menuju kepada kesempurnaan itu, ya, sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Dengan apa, saudara? Menjaga diri kita, membentengi diri kita masing-masing, bukan orang lain, diri kita sendiri, membentenginya. Mau Bapak Ibu bentengi hidupmu dari hal-hal yang tidak baik, agar apa yang menjadi keinginan hati Tuhan terwujud, terlaksana dalam diri kita masing-masing. Ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, tetap setia dalam Tuhan sampai Yesus datang. Puji Tuhan. Amin.